Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamna walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kitaba wa bima kuntum tadrusun. Segenap Dewan Guru SMBT Amal Insan yang saya hormati, anak-anakku sekalian kelas 8 dan 9 yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal tahun ajaran baru tahun 2021-2022, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan untuk anak sekalian. Yang pertama, di era pandemi yang belum tahu kapan ujungnya ini, maka kita berharap kepada semua anak-anak sekalian untuk menjaga imunitas, menjaga diri agar tetap sehat dan tidak keluar rumah kecuali memang sangat mendesak, dikarenakan kondisi yang seperti ini. Maka pembelajaran pun kemudian akan berimbas, yang awalnya direncanakan untuk tatap muka, dikarenakan kondisi semakin kurang bersahabat, maka pembelajaran pada tahun pelajaran ini akan dilakukan secara daring kembali, atau yang kita kenal dengan PJJ. Maka dari itu dibutuhkan berbagai persiapan, baik para guru maupun anak sekalian, untuk bersama-sama belajar melalui media ini. Itu yang pertama. Jadi pembelajaran kita sampai semester ini kita lihat apakah nanti adalah dengan PJJ atau daring, baik melalui grup WA ataupun Google Classroom ataupun media-media sosial lain yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di SMBT Amal Insan. Itu yang pertama. Jadi jaga imunitas, dan PJJ kita akan berjalan pada semester ini. Yang kedua, yang ingin saya ingatkan juga untuk kita semuanya adalah tentang tujuan belajar kita. Tujuan utama belajar kita tidak lain dan tidak bukan adalah mardhatillah, mencari ridho Allah. Kita belajar bukan untuk gagah-gagahan, kita belajar bukan untuk mencari apa, tetapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mencari ridho Allah lah ini menjadikan hati kita menjadi tulus, menjadi ikhlas, betul-betul belajar bukan untuk yang lainnya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di awal mula ini, maka kita bersama-sama menata niat kita masing-masing. Nawaitu kita adalah nawaitu li talabil ilmi lillahi ta'ala. Aku berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insya Allah kita akan terus mengikuti cara bagaimana untuk belajar dengan baik. Caranya bagaimana? Mengikuti program yang diberikan oleh sekolah dengan menggunakan
alat-alat belajar yang telah Allah berikan pada kita. Apa itu? Kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Para ulama tarbiyah mengatakan ayat ini sesungguhnya menunjukkan alat yang Allah berikan kepada manusia untuk belajar. Apa itu? Sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati. Maksudnya adalah akal juga di sini. 3 komponen ini adalah alat atau sarana yang diberikan Allah gratis pada kita untuk belajar. Maka ketika kita sedang belajar, yang dilakukan adalah bagaimana wa al-sam'a wa huwa syahid. Bahasa literasinya adalah melempar pendengaran. Artinya menggunakan telinga kita ini untuk digunakan mendengarkan yang baik-baik. Wa al-qasam'a wa huwa syahid, dan dia betul-betul memperhatikan. Jadi syahada atau syahada yusyahidu musyahadah itu melihat dengan penuh saksama. Ketika potensi ini kita gunakan, pendengaran kita gunakan dengan baik untuk mendengarkan penjelasan dari para guru, mata kita gunakan untuk itu. Kemudian kedua komponen ini bisa berpadu, bekerja sama dengan baik, mendengarkan dengan baik, menyaksikan dengan baik, kemudian hati ini wal fuada tadi akan kemudian mengolah yang akan menjadikan kepada kita apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Tadi diawali dengan niat karena Allah SWT. Yang kedua, kita gunakan potensi tadi, pendengaran kita, penglihatan kita, untuk apa? Untuk belajar. Ketika pendengaran dan penglihatan ini bekerja sama, kemudian diolah oleh hati, maka yang keluar adalah hikmah dari ilmu itu. Apa? Amal soleh. Tanpa amal soleh, ilmu tidak akan pernah memiliki bekas apapun. Karena bukti bahwa kita belajar adalah implementasi, pelaksanaan dari apa yang kita pelajari. Makanya dalam sekolah Islam terpadu, di antara kita anggotanya adalah bagaimana berusaha mengambil hikmah dari semua pelajaran, baik itu pelajaran agama ataupun pelajaran umum, apa? Hikmah duniawi dan ukhrawi. Apa yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Seandainya kita belajar tentang sistem pernafasan di ilmu IPA, yang hari ini kita tahu bahwa salah satu wabah yang muncul lagi adalah COVID, termasuk bagian dari, kalau dalam pelajaran sistem pernafasan itu, di antara penyakit yang adalah ini influenza dan sebagainya, dengan virusnya yang kita kenal dengan virus corona. Kira-kira ketika kita belajar pernafasan itu, apa yang kemudian kita bisa petik hasilnya? Apa sih faedahnya belajar tentang pernafasan itu? Sistem pernafasan. Oh, ternyata kalau kita mengalami seperti ini, maka kita harus seperti ini. Itu duniawi. Ukhrawinya, ketika kita sudah melakukan berbagai hal untuk perbaikan, ketika kita sakit tentang pernafasan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki, mengobatinya, maka kesembuhan itu kita serahkan kepada Allah SWT. Maka di dalam Islam, konsep tentang takut dan harap itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Harus beriringan. Kita boleh takut pada penyakit, tapi jangan lupa kemudian berharap kesembuhan pada Allah SWT. Jadi niat kita ikhlas, menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, yang nanti akan diolah oleh hati, keluarnya adalah amal perbuatan. Di mana itu bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kenapa kita serahkan semuanya kepada Allah SWT? Jangan sampai kita belajar kemudian hanya sekedar untuk mendapatkan secari kertas yang disitu tertulis nilainya. Ya, itu betul salah satu hal yang bisa kita dapatkan dari belajar. Tetapi ketika kita lillahi ta'ala, kita bersungguh-sungguh belajar, maka akan mendapatkan lebih daripadanya sekedar secari kertas dan tulisan angka antara 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Itu yang ketiga.
Jadilah orang yang kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari di sekolah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Makanya Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu, ada ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu yang cukup sebagian orang dipelajari. Tapi pelajaran yang kita ajarkan di sekolah itu semuanya wajib dipelajari oleh kita, karena memang itu dasar bagi kita untuk belajar ilmu berikutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak sekalian, kita saat ini berada di era, ada yang menyebutnya 4.0, ada yang menyebut 4.0, gitu ya. Atau istilahnya sekarang ini adalah zaman milenial, anak milenial gitu. Kita dituntut untuk apa? Paham literasi. Literasi itu tidak hanya membaca buku selesai, tidak. Tapi kita juga harus mampu menggunakan teknologi yang ada, karena era 4.0 itu berhubungan langsung dengan era industri yang 5.0. Sehingga hari ini kalau kita belajar, itu bukan cuma kita mendapatkan dari guru kita, tetapi kita harus eksplorasi, mencari bahan-bahan tambahan agar pengetahuan kita apa? Bertambah. Tetapi dasar pengetahuan itu tetap diberikan oleh guru-guru kita. Yang memang dia matematika, maka guru matematika lah yang akan memberikan itu dengan baik. Yang IPA ya begitu juga, dan selanjutnya pelajaran-pelajaran yang lainnya. Maka kita dituntut untuk cerdas, mengeksplorasi literasi itu. Literasi digital kita bagaimana, penggunaan alat-alat itu bagaimana. Jangan-jangan kita masih bingung nih kalau mau ngupload tugas di Google Classroom. Nah, nggak tahu, nanti kita akan buat ini. Kelas 7 hari ini akan diajari bagaimana mengupload itu sehingga nanti bisa. Atau yang lain sebagainya begitu. Sehingga era 4.0 dan era 5.0 ini kita betul-betul manfaatkan teknologi yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena saat ini tidak ada yang tidak mungkin untuk dijangkau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di sana bisa kita ketahui melalui berbagai hal yang kita pelajari hari ini. Lewat apa? Bisa lewat YouTube, kita bisa lewat media-media yang lainnya. Seperti hari ini begitu. Itu yang keempat. Gitu. Yang kelima, Bapak juga ingin mensosialisasikan visi dan misi kita begitu. Kenapa ini harus disosialisasikan gitu ya? Karena kita butuh untuk anak-anak tahu semuanya. Apa sih sebenarnya tujuan kita belajar di SMBIT Amal Insani? Maka kita harus tahu visi dan misi kita. Setelah melalui rapat dengan Dewan Guru, maka visi kita itu menjadi visi SMBIT yang terbaru adalah wujudnya sekolah Islam yang unggul dalam mencetak peserta didik yang religius, berwawasan luas, terampil, dan berjiwa sosial. Kuncinya ada 4. Jadi yang pertama apa? Religius, berwawasan luas, terampil, dan berjiwa sosial. Jadi setelah kalian berada di SMBT ini, lulus diharapkan memiliki dasar-dasar ini, religius. Kemudian dikembangkan menjadi, di misi kita adalah bagaimana anak kita, kalian lulus SMBIT minimal memiliki dasar-dasar akidah yang benar, yang lurus. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian mampu beribadah dengan benar. Maka akidah yang lurus, ibadah yang benar, ini harus menghasilkan yang namanya karakter Islami. Jadi, di misi kita adalah setelah belajar di SMBIT, maka peserta didik nanti memiliki kompetensi apa? Religius berupa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi,
Dan yang ketiga adalah kita memiliki kepribadian Islami atau karakter Islami. Dengan begitu, kita tahu, oh saya di sana itu, yang pertama adalah religiusitas. Nilai keberagaman kita. Bukan hanya teori saja, tetapi lebih bagaimana kita amalkan itu. Teori bisa dibangun. Kalau kita mau membaca itu bisa. Tetapi mengamalkan itu lebih berat daripada hanya sekedar menghafalkan teori. Maka sebuah kata mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Enggak ada gitu. Manfaatnya hanya pohon aja berdiri. Ini yang pertama. Jadi visi kita adalah SMBIT menjadi sekolah unggul dalam hal apa? Mencetak peserta didik yang religius yang pertama. Jadi misi kita adalah peserta didik kita religius. Apa religius itu? Memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah, mampu beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang ketiga, itu semuanya harus melahirkan yang namanya akhlakul karimah, atau kalau kita karakter yang baik. Makanya pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam risalahnya Adabul Ta'alimnya beliau mengatakan bahwa tujuan akhir dari semua pembelajaran, semua hal dari akidah dan sebagainya syariat itu adalah bagaimana agar kita memiliki adab. Jadi ternyata al-adab al-islami itu yang tertinggi. Boleh kita kemudian pintar, cerdas, kaya raya, tetapi ketika akhlak kita, ketika adab kita tidak baik, maka yang itu tidak ada artinya bagi kita. Kita bisa jadi tidak akan dihormati oleh orang. Mungkin di hadapan kita mereka menghormati, tetapi di belakang kita mereka kusak-kusuk begitu. Ini jangan sampai terjadi. Maka tadi menjadi peserta didik yang siswa yang religius, artinya kalian atau kita menjadi orang yang taat beragama, memiliki akidah yang lurus, kita jalankan ibadah kita dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi, dan kita memiliki akhlak mulia, al-akhlak al-karimah. Itu yang pertama, menjadi misi kita. Misi yang kedua adalah berwawasan luas, dan itu menjadi misi kita juga. Akhirnya kita terjemahkan dalam misi kita bahwa anak-anak SMBIT memiliki wawasan yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan. Tentunya sebagai dasar untuk nanti belajar di tingkat yang lebih tinggi yaitu SMA. Bagaimana kemudian ilmu matematika kita, IPA kita, PAE kita nanti itu akan berlanjut di SMA. Maka berwawasan luas ini setidaknya memiliki nilai akademik yang baik. Kita tahu bagaimana saat ini persaingan masuk ke sekolah yang favorit. Kalau kalian berkeinginan seandainya masuk di sekolah favorit di Jepara, mana yang paling favoritnya? Seandainya SMA 1 ini. Maka kalian harus tahu, kalau saya masuk SMA 1, maka nilai saya harus begini, harus sekian. Tetapi ketika saya tidak sungguh-sungguh tidak tahu itu, maka terjadi apa? Maka SMBIT berusaha untuk membekali itu. Bagaimana kalian memiliki kemampuan minimal baik. Bagaimana caranya? Nah, kerjasama antara kami para guru yang ada di SMBIT dengan kalian. Ketika nanti ada tugas yang diminta oleh guru, segera dikumpulkan. Karena kalian tahu bahwa proses pembelajaran atau penilaian di SMBIT itu berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah bagaimana proses itu menjadi dominan. Sehingga nilai tugas, nilai ulangan harian memiliki porsi yang besar di kita. Berapa? 80% dari nilai akhir. Sedangkan nilai UTS itu hanya 10% dari nilai akhir. Nilai UAS juga hanya 10%. Jadi ketika kalian tugasnya tidak bagus, tidak dikerjakan dengan baik maksud saya, ketika tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu,
maka itu otomatis akan mempengaruhi penilaian. Karena ketepatan waktu, ketepatan dalam menjawab itu akan mempengaruhi nilai yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Jadi dibutuhkan kerjasama. Karena penilaian di kita adalah 80% untuk nilai harian dan tugas, dan 20% untuk UTS dan PUAS. Ini yang harus kita lakukan, gitu. Berwawasan luas. Jadi kita harus kemudian banyak membaca selain itu. Kalau tidak tahu berarti bertanya. Kalau malu bertanya di WA grup sekolah, WA grup kelas, maka bisa japri guru yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian tidak tahu didiamkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemudian kita selamanya tidak tahu. Ketika masuk ke jenjang lebih tinggi, kita akan kesulitan. Sehingga misi kedua kita adalah kalian memiliki wawasan yang luas di bidang akademik, minimal nilai kita adalah B. Ya. Artinya baik. Wawasan akademik yang lain yang dibutuhkan adalah wawasan akademik Islami berkaitan dengan agama. Misalnya berkaitan dengan hadis Nabi, hadis Arba'in Nawawi. Ketika kalian selesai, sesungguhnya kalian itu telah menghafal dan dijelaskan 20 hadis Arba'in Nawawi. Ada sebuah kitab yang namanya Hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang jumlahnya 42 hadisnya yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadisnya ringkas tetapi penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan hikmah. Dan ini penting sebagai basic kita memiliki akidah yang benar, memiliki ibadah yang benar, karena di situ banyak membahas tentang akidah. Bagaimana kemudian akhlak nantinya, akhlak Islami. Contohnya nanti, bagaimana kita meyakini bahwa manusia itu diciptakan melalui proses dari pembuahan sampai dia lahir. Bagaimana itu dijelaskan di hadis keempat Arba'in Nawawi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, sampai kemudian selanjutnya yang lainnya. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga walaupun belajar hadis, kita juga tentang belajar tentang bagaimana proses proses pembuatan manusia. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah SWT. Bagaimana dia di alam kandungan. Umur berapa bulan dia kemudian ditiupkan ruh oleh Allah SWT. Fayanfukhu fihi ruh. Ketika berumur 120 hari atau 4 bulan. Dari hadis ini saja nanti contohnya, maka bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana hukum dengan nanti, berkaitan dengan bagaimana ketika seorang ibu itu sedang mengambil, dia harus makan asupan makanan yang baik dan lain sebagainya. Itu yang kedua, ya, misinya wawasan. Sehingga nilai akademik kalian usahakan minimal baik B gitu. Nanti lebih detail kalian sudah bagaimana tugas dikumpulkan dengan tepat waktu, baik lewat Google Classroom ataupun yang lainnya. Yang ketiga, misi dari pendidikan tadi yang kita jabarkan adalah yaitu peserta didik kita itu terampil di dalam segala hal. Contohnya, jangan sampai hari ini masih ada di antara kita yang tidak bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Bingung, ngetik masih bingung. Padahal harusnya dia bisa gitu. Jangan sampai ada hari ini masih ada anak yang menggunakan HP tidak bisa. Kan temannya sudah pada pinter-pinter itu. Bahkan jadi para gurunya juga kalah kalau menggunakan HP dari anak-anak kalian. Maka kita minimal keterampilan tentang bagaimana kita terampil dalam ini dengan teknologi. Terampil juga dalam hal yang lainnya. Apa? Keterampilan lain, keterampilan menata diri. Dulu di TK kita diajari bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, dan selanjutnya. Sampai kemudian menata tempat tidur kita. Itu merupakan pembiasaan sejak kecil oleh orang tua kita.
Maka ini harus terus dijalankan. Nah, keterampilan mengurus diri sendiri ini juga butuh begitu. Maka dibutuhkan yang namanya ilmu mengenal diri sendiri. Who am I? Itu ada filmnya ya. Kalian bisa nonton tuh film Who am I? Siapa saya? Kalau dulu saya sering bilang aku adalah keseimbangan antara ambisi, kemampuan dan usaha. Ingat, aku kepanjangannya dalam ilmu apa namanya? Motivasi itu adalah keseimbangan antara ambisi, kemampuan, dan usaha. Ambisi kalian bagaimana? Kemampuan kalian bagaimana? Usahanya bagaimana? Ketika tiga hal ini bisa seimbang, maka akan muncul prestasi yang luar biasa. Ya, keterampilan ini penting begitu. Sehingga minimal keterampilan mengurus diri sendiri gitu. Pakaian habis pakaiannya kotor, taruh di mana? Kalau kita nggak terampil, meletakkannya asal dilempar kemana-kemari. Tidak begitu. Makanya terampil di sini jangan diartikan kemudian terampil macam-macam. Punya life skill lah. Contohnya yang lain, habis makan. Minimal bisa mencuci piringnya sendiri. Syukur-syukur kemudian bisa membantu orang tua ketika masak dan sebagainya. Terampil dalam apa? Bagaimana di rumah seandainya membersihkan lantai. Tidak semua orang itu bisa kemudian ngepel. Tidak semua orang bisa nyapu dengan baik. Ada orang nyapu tapi dia tidak bersih. Ada, kan dia tidak terampil. Maka kemampuan-kemampuan dasar seperti ini, keterampilan seperti ini, maka dimiliki. Nah, ini nanti terasah ketika kalian dibekali oleh SBK oleh Pak Fuad. Kalau kalian coba lihat itu, aslinya kaligrafi itu kalau ditekuni dengan betul akan menghasilkan luar biasa. Bukan sekedar seni Islami sesungguhnya. Lebih dari itu, dia secara finansial juga bisa. Kalian diajari bagaimana membuat kaligrafi dari lem, kaligrafi dari apa, kaligrafi dari apa. Itu ketika dikembangkan, lebih bagus kita, bisa itu bernilai ekonomi gitu. Sesungguhnya. Dikemas dengan baik begitu, insya Allah itu akan bernilai ekonomis. Cuman sampai saat ini yang belum, maka itu bekal dari sekolah. Supaya kalian ketika siapa tahu ada di antara kalian nanti yang mengambil jurusan seni, salah satu jangan dilupakan seni Islam. Bukan hanya kaligrafi, seni suara. Kita mengenal ada namanya dalam Islam itu belajar makomat, nagom. Ada yang disebutnya nagom, ada makomat, gitu ya. Ada bayati, ada nahawan dan lain sebagainya. Pak Ronto tidak belajar ini, belajar dulu tapi tidak lama dan tidak menguasai. Itu dalam seni suara itu diajarkan itu Quran luar biasa sesungguhnya. Tapi memang sekali lagi suara itu kan tidak semua orang bagus. Makanya minimal di sini apa tajwidnya benar. Membaca Al-Qur'annya betul. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengamalkan ilmu itu dalam bacaan. Minimal sehari-hari kita baca Al-Quran dengan tajwid dengan benar. Ini yang harus kemudian kita pelajari. Jadi berwawasan, terampil. Dan yang keempat, misi dari pendidikan kita adalah bagaimana kemudian kita memiliki jiwa sosial, peduli kepada orang lain. Jadi kita harapkan kita memiliki kepedulian di lingkungan kita, di keluarga kita, masyarakat kita, di negara kita, atau saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Maka biasanya dari Jumat kita mengagendakan infak Jumat. Atau kalian yang laki-laki kalau sholat Jumat, kemudian ada infak muter. Ini yang bisa dilakukan. Itu sesungguhnya adalah pembelajaran kita bagaimana kalian memiliki jiwa-jiwa sosial. Peduli pada orang lain. Dengan jangan lihat jumlah yang kita berikan sesungguhnya, tetapi keikhlasan yang kita berikan. Semakin banyak dan semakin ikhlas, semakin lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Tapi sedikit ikhlas lebih baik daripada sedikit banyak tidak ikhlas. Jadi sekali lagi, mari gitu ya, itu misinya yang keempat, berjiwa sosial. Bagaimana kita peduli pada tetangga kita, apalagi hari ini gitu ya. Ya kita contohnya adalah kepedulian kita pada orang lain hari ini. Apa? Hari ini kan pandemi. Salah satu ini kan adalah ketika bertemu banyak orang dengan memakai masker. Hari ini, kenapa nggak pakai Pak? Oh, ini kan kita jauh.
Maka dibiasakan kemudian pakai masker ketika betul keluar. Bukan kemudian kita gagah-gagahan pakai masker, bukan. Selain kita kemudian menjaga diri kita, juga supaya mencegah madarat untuk orang lain. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain. Nah, ini yang harus kita kemudian gaungkan. Itu. Bagaimana kita tidak peduli terhadap ini, sehingga ketika nanti ya, sudah normal gitu ya, maka kita kemudian sudah terbiasa begitu peduli terhadap orang lain. Jadi enak gitu. Jangan sampai nanti kemudian kita tidak peduli terhadap orang lain. Jadi itu misi kita. Sehingga visi misi ini penting untuk kita. Sehingga kalian ketika keluar, ya 4 hal ini sungguhnya yang akan jadi ini. Religius, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, berkarakter Islam. Kedua, siswa memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, cerdas. Tentunya sesuai dengan ilmu masing-masing, baik akademik maupun non-akademik. Sehingga belajar harus sungguh-sungguh, jangan asal belajar. Yang ketiga, terampil. Bagaimana kita memiliki keterampilan dasar yang diberikan. Tadi minimal bagaimana kita terampil mengurus diri sendiri. Kalau di sekolah diberikan keterampilan tentang bagaimana menulis khat, yang selanjutnya dikembangkan kaligrafi, apakah itu dengan lem atau dengan yang lainnya, sesuai dengan yang diajarkan Pak Fuad. Dan tahun ini insya Allah nanti akan diajari seni musik berupa hadroh. Bagaimana kita mengenal seni Islam ini? Ini pengetahuan maksudnya. Dan terampil, dan terakhir adalah peduli pada orang lain. Berjiwa sosial kita. Bagaimana kita kemudian peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap keluarga kita, dan lain sebagainya. Intinya peduli pada sosial orang lain. Karena menyulam benang menjadi kain. Setelah itu butuh orang untuk yang menjualnya, penjahitnya. Semuanya butuh orang. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Tapi semua orang membutuhkan orang lainnya. Maka kelemahan satu orang itu ditutup oleh orang lainnya. Kalau ada satu kelemahan di diri kita, bisa jadi kelemahan itu akan ditutup oleh teman kita yang lainnya. Sehingga SMBIT itu kemudian adalah orang yang peduli, saling peduli, sehingga yang terjadi adalah kekuatan yang luar biasa, sehingga sekolah ini bisa semakin hari semakin baik. Itu yang keempat tentang visi misi sekolah kita. Dan yang terakhir yang saya sampaikan pada kalian pada kesempatan kali ini adalah selamat tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga pembelajaran kita bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin, tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik, yang taat beragama, yang memiliki wawasan luas, yang terampil, dan yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Kalau mau mengembangkan sampai pada SMP harus tingkat SMA. Kita potensi religius kita dikembangkan, potensi intelektual kita dikembangkan, potensi keterampilan kita dikembangkan, potensi sosial kita dikembangkan. Maka dengan begitu terus insya Allah kita akan menjadi orang yang, sehingga tujuan akhir dari pendidikan kita SMBIT yang lisannya pendidikan Islam kita adalah sebagaimana saya bacakan di awal tadi. Apa? Maka nali basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Lihat, Allah berfirman, tidak patut bagi orang yang diberikan kitab, hikmah, dan kenabian kemudian mengatakan, sembahlah aku selain Allah.
larangan mensekutukan. Ini akidah. Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah Anda generasi rabbani. Pertanyaannya adalah bagaimana sampai kepada orang yang bertauhid? Bagaimana menjadi generasi rabbani? Ternyata Allah memberikan jawaban di akhir. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Tu'allimun ada kata allama yu'allimu ta'liman. Artinya mengajar. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu pelajari. Artinya apa? Berusaha belajar. Ternyata generasi rabbani yang endingnya menjadi orang yang bertauhid adalah orang yang diproduksi, yang dicetak oleh pendidikan. Maka Allah menggunakan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ternyata KBM, pendidikanlah yang kemudian mencetak generasi rabbani. Dan SMP merupakan tingkat dasar. Membekali kalian dasar-dasar keislaman, semoga nanti kemudian kalian betul menjadi generasi rabbani. Generasi rabbani adalah generasi yang alim, faqih, ilmu agamanya mendalam. Artinya dia apa? Punya ilmu, diamalkan. Kemudian alim, berwawasan luas. Dia tidak seperti katak dalam tempurung. Kemudian ketiga, dia tahu tentang kebijakan untuk dirinya. Dia tahu tentang bagaimana mengatur dirinya, manajemen, melek manajemen. Dan terakhir, dia itu peduli pada orang lain yang akan membawa dia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, itu sesungguhnya akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Di hari akhirlah nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Kalau kebaikan yang kita berikan, maka kebaikan itu yang akan kita dapatkan dan akan dibalas dengan surga Allah. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah SWT dan diletakkan di neraka Allah SWT. Sehingga itu merupakan pilihan kita yang mana, yang mana sekarang, kebaikan atau keburukan. Firman, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada fujur, sesuatu yang enggak baik, wa taqwaha. Kita mau yang termasuk yang mana? Yang fujur, namanya fajir, takwa, muttaqin. Kemudian kita termasuk bitadbir dan al-qiyamu bi umuri ra'iyati bima yuslihum fi umuri dinihim wa dunyahum. Demikian, kurang lebih maaf. Selamat belajar pada tahun ajaran ini 2021-2022. Awali dengan semangat sehingga nanti berakhir dengan prestasi yang gemilang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar ini dengan niat ikhlas, menggunakan potensi pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita, dan kita sungguh-sungguh mengamalkannya sehingga akan berbuah akhlakul karimah, sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya betul-betul mendapatkan kebaikan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.